untuk budaya positif, ini sebelum saya masuk ke budaya positif, saya akan menjelaskan sedikit, mengulang kembali. Ini kemarin pernah di aksi nyata Merdeka Belajar ya, Bapak Ibu yang sudah membuka videonya. Itu tentang filosofi pendidikan dari Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Itu menyatakan bahwa tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, untuk pendidikan kita memandang anak-anak itu bukan sebagai tabula rasa, artinya bukan sebagai kertas kosong yang bisa kita coret semau kita. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, setiap anak itu lahir sudah membawa kodrat dan juga sudah membawa bakatnya sendiri. Jadi setiap anak-anak kita itu unik. Kemudian apa dari hasil pendidikan ini yang diharapkan yang akan berubah? Itu adalah budi pekertinya, akhlaknya, sikapnya, cipta, rasa, harsanya. Kemudian bagaimana tugas kita sebagai seorang guru? Itu adalah menuntun. Jadi kita menuntun anak-anak didik kita tumbuh dengan selamat dan juga bahagia. Itu tugas kita sebagai seorang guru. Nah, di sini Bapak Pendidikan kita mengibaratkan seorang guru itu ibaratnya seperti seorang petani. Jadi kita sebagai seorang petani, anak didik kita misalnya biji bulir jagung yang mau kita tanam di kebun, gitu ya. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, guru ini tidak bisa mengubah si jagungnya tadi saat kita tanam kita mau panen jadi padi, nggak bisa. Jadi dia tetap akan menghasilkan jagung. Yang bisa kita lakukan apa, Bapak Ibu? Kalau kita sebagai petani, menyediakan tempat tanamannya dengan baik, merawatnya dari hama-hama, ya, dan juga menyiram tanaman ini supaya tumbuh menjadi menghasilkan tanaman atau buah yang baik. Gitu. Kemudian dalam menuntun pendidikannya ini harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang pastinya mungkin saat kita belajar dulu kita sangat menurut sekali dengan Bapak Ibu guru kita. Tapi di zaman sekarang itu banyak anak didik kita mungkin sudah mendapat informasi yang lain dari media sosial. Nah, kita harus tetap mengajarkannya sesuai dengan kodratnya tadi. Kemudian pendidikannya tadi saat mereka di daerah pegunungan seperti kita ya, perkebunan, kemudian anak-anak di perkotaan itu pastinya berbeda cara bertindak anak-anaknya. Nah, itu harus kita perhatikan. Kemudian yang paling penting adalah selalu berpihak pada murid. Jadi semua yang tindakan yang kita lakukan, pendidikannya, cara menuntunnya itu adalah keberpihakan kepada murid. Nah, salah satu tanggung jawab yang dimiliki oleh guru adalah tadi seperti yang dijelaskan tadi, kita sebagai seorang petani hanya bisa menyediakan lahan dan memeliharanya. Jadi salah satu tugas guru itu adalah menciptakan lingkungan yang positif. Jadi menciptakan lingkungan yang positif ini yang terdiri dari seluruh warga sekolah itu harus saling mendukung. Kemudian saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan. Nanti kebiasaan-kebiasaan baik ini akan menumbuhkan karakter-karakter baik. Nah, karakter-karakter baik ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang akan menumbuhkan budaya positif. Jadi berkaitan dengan materi kita tadi. Jadi ini tugas kita. Kita tadi hanya bisa menyediakan lahannya. Jadi karena lahan kita di pendidikan adalah sekolah, jadi kita berusaha menumbuhkan budaya positifnya ini di sekolah. Seperti itu. Jadi untuk membentuk suatu budaya ini, kenapa harus disampaikan penerapannya ini kepada Bapak Ibu guru? Karena tidak bisa dilakukan sendiri. Ini harus saling
kerjasama semua pihak ya di sekolah, seluruh warga sekolahnya harus saling bekerja sama dan saling mendukung supaya budaya ini tumbuh dengan baik. Oke, jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi di sini apa sebenarnya makna kata disiplin? Coba makna kata disiplin yang selama ini kita kenal. Coba Bapak Ibu semuanya, apa yang ada di pikiran kita saat mendengar kata disiplin? Ada yang mau mencoba? Disiplin itu kaitannya sama apa? Kira-kira? Ibu Lola? Perilaku. Ya. Terus ada lagi? Disiplin? Ya. Kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang paling pertama muncul di pikiran kita? Tepat waktu. Benar. Kemudian apa lagi kira-kira kalau tentang disiplin? Biasanya ini anaknya harus didisiplinkan. Apa arti biasanya? Sesuai aturan. Ya. Jadi disiplin itu kita sering kaitkan dengan tata tertib. Tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, ya. Kata disiplin itu sering juga dihubungkan dengan hukuman. Nah, dengan hukuman, padahal itu semua adalah hal yang sangat berbeda. Next. Jadi untuk disiplin itu adalah bentuk kontrol diri. Jadi yang bisa melakukan disiplin diri yang diharapkan muncul adalah disiplin terhadap diri kita sendiri. Kita menumbuhkan kesadaran untuk bersikap disiplin ini tanpa ada paksaan dari orang lain. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini itu bisa kita mulai dari yang pertama, lingkaran yang paling kecil dulu di kelas kita. Kita mencoba membuat peraturan-peraturan kelas yang sederhana yang bisa nantinya saat mereka sudah ikuti akan menumbuhkan keyakinan dalam diri mereka, keyakinan kelas namanya. Kemudian dari keyakinan kelas ini akan mereka percaya, oh ini memang benar. Tindakan yang dilakukan ini benar, nanti akan menciptakan lingkungan positif. Dari lingkungan positif tadi akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa akan menumbuhkan budaya positif. Next. Nah, di sini yang akan kita bahas yang pertama itu adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja kita bilangnya? Kenapa harus keyakinan? Jadi di sini kenapa kita keyakinan? Karena untuk menumbuhkan motivasi intrinsik tadi. Setiap orang itu kalau mau mematuhi peraturan, itu mereka kalau mendengar kata peraturan identiknya kalau dilanggar berarti ada hukuman yang akan muncul. Jadi kita ganti setelah dilakukan ini nanti diharapkan tumbuh keyakinan dalam diri anak-anak itu untuk menggerakkan seseorang. Jadi dalam diri mereka sendiri, oh ini saya yakin ini tindakan yang benar, jadi harus saya lakukan seperti itu. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama-sama, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Nah, di sini seperti tadi dijelaskan bahwa setiap orang itu pasti berperilaku ada tujuannya sendiri. Jadi menurut Diana Gosser dalam bukunya Restructuring School Discipline itu menyatakan ada 3
biasanya itu kalau kita memberi hukuman sifatnya tidak terencana. Ada anak terlambat, ayo berdiri di depan kantor misalnya, langsung tiba-tiba tanpa kita tanpa anak-anak itu tahu, oh ini ternyata hukumannya ini, seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah terencana, biasanya dari peraturan yang kita buat ada konsekuensi yang harus mereka hadapi. Tidak masuk atau tidak buat PR, mereka harus menyelesaikan PR-nya misalnya berapa, seperti itu. Kalau merobek buku temannya misalnya, apa yang harus dilakukan, mereka sudah tahu, jadi mereka mengikuti saat salah ini tadi. Kemudian ada restitusi. Nah, kalau untuk restitusi ini yang diharapkan muncul dalam penerapan budaya positif. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk mencoba memperbaiki kesalahan yang mereka buat. Kemudian mereka bisa kembali ke kelompok mereka itu dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka sudah belajar dari kesalahan yang mereka buat tadi. Next. Nah, jadi coba di sini Bapak Ibu boleh saya minta untuk mengelompokkan yang mana tindakan yang dilakukan guru yang ada di papan di layar itu yang berupa hukuman, yang mana yang berupa konsekuensi. Sudah ya? Oke, coba kita cek jawabannya Bapak Ibu. Ada yang dapat 100 nggak? Oke, next. Nah, ini untuk yang pertama tadi hukuman, benar ya? Ya, kenapa hukuman? Karena tindakannya tuh spontan. Jadi anak didiknya langsung kasih hukumannya seperti itu. Kemudian mengenal ada 5 kebutuhan dasar yang coba dipenuhi oleh setiap manusia. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Jadi kebutuhan kita ini itu akan mempengaruhi tindakan kita. Kebutuhan yang pertama itu adalah bertahan hidup. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup kebutuhan di anak kita. Nah, coba sekarang Bapak Ibu saya ada satu kuesioner, kita cek kebutuhan kita pastinya, kebutuhan kita masing-masing, ya. Itu tinggi di mana? Ya, sebentar. Saya bagikan di WA ya. Jadi kita cek ternyata kebutuhan kita paling tinggi ini. Jadi sikapnya seperti ini ya. Mungkin akan mempengaruhi. Nah, jadi Bapak Ibu kita masuk ke yang selanjutnya itu ada istilahnya dunia berkualitas. Jadi setiap orang itu memiliki gambar dunia yang mereka impikan. Jadi di dunia yang berkualitas bagi setiap orang, misalnya itu hanya berisi orang-orang yang mereka sukai saja, hal-hal yang mereka inginkan saja. Kemudian berjalannya waktunya itu sesuai dengan kehendak mereka, seperti itu. Jadi gambaran dunia mereka itu berbeda-beda, sama halnya juga dengan anak didik kita. Nah, di sini kita akan mengenal 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh guru. Jadi guru itu ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu ada yang penghukum. Kemudian yang kedua itu membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol yang dimiliki oleh guru itu adalah sebagai teman. Yang keempat itu sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah, coba kita lihat 5 posisi kontrol ini saat menghadapi kasus. Silakan ke bawah. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan itu kasusnya siswa tidak memperhatikan saat belajar.
Jadi posisi kontrol yang pertama itu sebagai penghukum. Langsung, dasar kamu ini main-main terus. Sekarang, ayo berdiri. Nah, next. Nah di sini itu cara supaya bisa mencapai di posisi yang kelima itu kita kenal dengan istilahnya restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mereka sudah belajar memperbaiki kesalahannya seperti itu. Restitusi ini ciri-cirinya itu bukan untuk menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan yang sudah dibuat itu. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, misalnya berantem sama temannya, kita coba restitusi, kita cari tahu alasannya seperti itu. Kemudian tawaran, sifatnya tawaran, bukan memaksa anaknya harus ini, tapi tawaran, apa yang bisa kamu lakukan seperti itu. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Oh, ini menurut kamu benar tidak yang dilakukan? Kita mencari tahu alasan tindakannya. Kemudian selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apakah tadi pemenuhannya untuk kesenangankah, untuk penguasaankah, untuk bertahan hidup, atau yang lima tadi. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, yang ke 9 yang terakhir itu menguatkan dan fokus pada solusi yang diharapkan. Jadi solusinya tadi yang kita harapkan. Next, untuk restitusi itu penerapannya ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi saat kita menerapkan restitusi itu dengan tahapan 3 segitiga ini. Dan kita menstabilkan identitas, kita mencoba menggeser tindakan dari rasa bersalah anak didik kita ke identitas yang oh ini gak apa-apa dilakukan, tapi untuk diperbaiki. Kemudian validasi dulu tindakan yang salah, misalnya kamu tahu kesalahannya, misalnya itu. Kemudian menanyakan keyakinan, makanya tadi di awal dibahas tentang keyakinan kelas. Jadi kita dasarnya ini untuk melakukan restitusi ke anak didik gitu.